Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan Astagfirullahaladzim. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Ustadz Gaul Imam Rashid SPD. Masya Allah Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar saya pada hari ini sehat walafiat dan yang pasti harus tetap semangat. Nah, luar biasa. Gimana kabarnya Ustadz Dindi pada hari ini? Alhamdulillah Ustadz sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Ustadz untuk aktivitas hari ini? Alhamdulillah, aktivitas hari ini dari mulai tadi pagi sampai sore Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk saya khususnya melakukan aktivitas pada hari ini, sehingga Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, kita langsung aja. Saya mau menanyakan tentang dakwah. Dakwah yaitu kepada anak muda di era zaman sekarang. Jadi saya mau menanyakannya, bagaimana sih Ustadz untuk menyampaikan dakwah terhadap anak muda? Dakwah kepada anak muda ya, khususnya ini hal yang susah-susah gampang, karena menyampaikan sesuatu hal yang kita anggap baik kepada kalangan anak muda ini kadang-kadang sulit diterima ya. Jadi kenapa sulit diterima? Karena anak-anak muda sekarang ini gampang moodnya naik turun. Nah, ketika kita menyampaikan hal baik, anak muda ini dalam keadaan mood misalkan, pasti bisa diterima. Tetapi kalau anak muda ini dalam keadaan yang bete, bosan, maka sebaik apapun yang kita sampaikan agar mereka terima, justru malah mendapatkan penolakan dalam hati mereka. Jadi ketika saya menyampaikan hal-hal yang menurut saya baik kepada kalangan anak muda, tentunya ini harus dengan tips ya. Tips yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih ya, mereka arahnya ya, pola pikirnya sedang apa atau kemana gitu, sehingga kalau ada satu titik kosong di situ kita bisa masuk. Di situ kita bisa masuk menyampaikan hal kebaikan, sehingga yang dia terima bukan dengan egonya, tetapi dengan perasaan hatinya. Ketika hatinya sudah tersentuh, maka disitulah hal kebaikan akan masuk kepada dirinya. Nah, itu salah satu tips bagaimana saya menyampaikan kebaikan kepada anak muda, tentunya di era zaman sekarang yang sulit-sulit gampang. Baik Ustadz, berarti dalam hal itu kita harus menyentuh hatinya anak muda terlebih dahulu. Iya betul, kita harus menyentuh hatinya anak muda terlebih dahulu. Karena kalau kita sentuh perasaannya, kita sentuh hatinya, maka hal kebaikan itu akan mereka cerna dan akan mereka dapatkan gitu. Tapi kalau kita tidak sentuh hatinya, dia lagi gelisah, lagi galau, kita masuk nih, memberi nasihat-nasihat atau hal-hal yang menurut kita baik, maka saya yakin itu akan ditolak. Jadi seperti itu Ustaz. Baiklah Ustaz, saya mau menanyakan yang kedua ya. Siap. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kita selaku anak muda ini agar selalu di jalan istiqomah, jalan kebaikan. Masya Allah. Ini pertanyaan yang kedua berat menurut saya. Ini pertanyaan kelas antep ya, kalau kata orang Betawi, antep bener ini ya. Jadi bagaimana cara kita untuk selalu berada dalam jalan istiqomah? Tentunya yang pertama yang harus kita titi dan harus kita pikirkan dan kita ulang baik-baik dan kita ulang berkali-kali adalah ketika kita berada di dalam satu ruang atau momen ya, atau jalan yang menurut kita baik,
maka teruslah berada di jalan itu, istiqomah di jalan itu. Contoh, saya mau mengasih satu ruang, misalkan kita duduk di majelis taklim, kita ikut mengaji, ya, mendengarkan para guru-guru kita menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang baik. Jadi pada saat kita berada di ruang itu, terus kita ulangi, ya, terus kita hadir, meskipun faktanya setelah kita berada dan keluar dari taklim itu, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik atau yang menyimpang, gitu kan? Nah, perbuatan yang nggak baik, perbuatan yang menyimpang ini akan kalah ketika kita terus istiqomah berada dalam jalan hal kebaikan tadi. Satu, kita berada di tahlim. Kalau kita berbicara ibadah, sholat 5 waktu misalkan, kita tidak tinggal sholat 5 waktunya, ya, tapi pasca sholat kita maksiat lagi, pasca sholat kita maksiat lagi, ya, terus kita sholat lagi, berbuat salah lagi, maksiat lagi. Itu lebih baik daripada kita maksiat terus nggak sholat. Masya Allah. Masya Allah. Sampai situ. Ya, jadi itu yang harus kita ulang-ulang, hal-hal kebaikan-kebaikan. Jadi sampai di sini. Masya Allah. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas Sama-sama. nasihat dan pencerahannya. Mudah-mudahan Ustaz selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Diberikan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin.